Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Sementara omahku ngene iki bos, bolong kena puting beliung. Puluhan rumah di 2 kelurahan di Metro rusak akibat diterjang angin kencang. Mencegah beras premium oplosan, penjualan beras bersubsidi di Bandar Lampung diperketat. Kali ini kami ajak Anda menikmati suasana malam di tempat wisata bekas dermaga tua di Bandar Lampung. Ayo, iki. Wah, piye iki? Gunamu piye? Gunaku entek. Puluhan rumah di Kelurahan Banjarsari dan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro rusak akibat diterjang angin puting beliung pada Minggu sore. Kerusakan rumah terbanyak adalah bagian atap akibat terbawa angin dan sebagian lagi akibat tertimpa pohon. Resik. Parah. Ada 2 mobil juga rusak akibat tertimpa atap. Menurut warga, angin kencang tersebut muncul saat hujan lebat. Awalnya terdengar suara gemuruh dan tidak lama kemudian angin merusak atap dan menumbangkan pohon. Saat kejadian, banyak warga yang berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri supaya tidak tertimpa bangunan. Angin puting beliung itu setelah petir baru ada suara gemuruh. Begitu suara gemuruh datang mas angin besar tuh dari arah utara langsung menimpa ke rumah-rumah kami mas ini mas. Nah kerusakannya apa aja pak? Kerusakannya sedang sih mas, artinya ya genteng, asbes gitu kan. Gentengnya kabur karena kena angin. Totalnya ada 31 rumah di 2 kelurahan yang rusak terdampak angin puting beliung. 25 rumah rusak terjadi di Kelurahan Banjarsari dan 6 rumah di Kelurahan Purwosari. Tidak ada korban jiwa dan luka akibat bencana tersebut. Kita Banjarsari tadi mendapat musibah pukul 16.45. Kemudian puting beliung yang terdampak di Banjarsari itu kurang lebihnya ada 25 rumah yang atapnya atau gentengnya rontok. Kemudian ada satu yang agak berat, itu ada di RW 11. Kemudian ada pohon tumbang, ada 3 yang menutup akses jalan. Kemudian ada 2 tumbang di sekitar rumah. Senin siang, warga, tentara, polisi, dan petugas Pemda Metro bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak ringan dan menyingkirkan puing-puing atap yang berserakan ke tanah. Sedangkan untuk belasan pohon tumbang disingkirkan oleh petugas BPBD Metro. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Abrasi pantai yang terjadi di pesisir Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lembong, Pesisir Barat, kian mengkhawatirkan. Selain merusak puluhan rumah, abrasi juga mulai mencapai jalan lintas barat Lampung Bengkulu. Jika tidak segera dibenahi, akan banyak warga yang kehilangan rumah. Hingga Senin siang, jumlah rumah warga yang terdampak abrasi terus bertambah. Abrasi juga menyebabkan beberapa makam di tempat pemakaman umum rusak terkena ombak. Untuk mencegah kerusakan lebih parah, warga berinisiatif membangun talut penahan ombak sementara. Sayangnya, sebagian talut tersebut sudah banyak rusak akibat diterjang ombak. Warga mendesak pemerintah daerah, provinsi hingga pusat segera membangun talut baru dengan kualitas yang lebih bagus. Ini rumahnya harus direhab Pak ya? Habis direhab. Kenapa harus direhab? Ya, paksa direhab karena ini ombak laut ini. Hancur kemarin ya? Hancur. Apanya yang hancur Pak?
Ya kalau nggak direhab kalau sama rumahnya yang mau hancur. Ya terpaksa kan. Kapan itu Pak rusak rumah kita itu? Wih udah hampir setahun. Kenapa itu Pak? Ya gara-gara ombak ini. Selama kerusakan itu apa aja sebenarnya yang rusak rumah kita itu? Kayak apa aja yang rusak? Iya yang rusak itu kan tanah-tanah itu kan bisa ambles, bisa dibawa ini laut kan. Ya roboh kan. Nah ini setelah direhab masih takut nggak Pak nanti kalau kena air laut lagi, hancur lagi? Ya masih takut lah. Soalnya ini kan nggak sampai tinggi betul kan. Iya. Rumah-rumah warga itu udah hampir kena, bahkan udah kena. Bahkan kalau udah pasang gede, air laut sampai ke jalan. Ada berapa rumah Pak di Pemaku 1 ini Pak? Yang di Pemaku 1 lebih kurang 10 rumahan yang udah kena dampaknya betul. Nah, Selain rumah nih Pak, ada dampak lain kah? nah pemakaman, ini ada pemakaman sebenarnya. Di bawah pohon gede ini ada pemakaman. Ini dampak betul nih. Pemakaman, rumah warga, jalan. Bahkan jalan besar ini Jalan besar tergerus juga ya Pak? Tergerus juga nyampe, bahkan loncat ke sebelahnya. Kami mengharap di pemerintah pusat daerah untuk membangun abrasi pantai lebih kurang 1 kilo. Desa Bandar Pugung berada di pinggir laut yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Warga yang tinggal di sepanjang pantai diminta selalu waspada karena ombak besar bisa sewaktu-waktu datang. Sementara belasan kepala keluarga lain sudah terlebih dahulu pindah akibat rumahnya rusak dihantam abrasi. Rosanti melaporkan dari pesisir barat. Kawanan begal motor di Lampung Utara Senin siang diringkus polisi. Tersangka bernama Purwanto dan Paturi merupakan warga Lampung Utara dan temannya bernama Teguh Putra warga Lampung Tengah. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap ketiganya terlibat pembegalan motor di sejumlah lokasi, diantaranya di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Kecamatan Pelampangan Pagar, Kalicinta, dan Bunga Mayang. Modus tersangka mengadang korban di jalan sepi dan menodong korban menggunakan golok. Selain pembegalan, tersangka juga mencuri motor di pinggir kali yang ditinggalkan pemiliknya memancing ikan. Tersangka curas yang LP di Agung Selatan, TKP di Agung Selatan, itu kita tangkap di kediamannya di Desa Belambangan Pagar. Kemudian untuk tersangka yang surat R2, yang curanmor, kita tangkap di Sedang Sari. Kalau dari pengakuan tersangka, mereka masih melakukan ini sendiri. Kita masih dalami apakah ada keterlibatan sindikat atau pelaku-pelaku lainnya. Pelayan mencuri seperti kunci T, golok, dan 3 unit sepeda motor hasil kejahatan tersangka disita polisi sebagai bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Meski telah berganti gubernur dan bupati, namun permasalahan jalan rusak di Lampung hingga kini belum teratasi. Di antaranya terjadi di Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Uwai Bungur, Lampung Timur. Sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar dan dalam. Saat musim hujan, jalan rusak tergenang air mirip sawah dan menyebabkan jalan jadi licin yang dapat membahayakan keselamatan para pengendara. Menurut warga, jalan rusak telah terjadi selama belasan tahun dan hingga kini belum ada tanda-tanda akan segera diperbaiki. Padahal meski rusak parah, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah, sebab menghubungkan ke Jalan Sumatera Lintas Timur, ke kantor kecamatan, dan jadi jalur alternatif menghubungkan Desa Kalipasir, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Kami sangat susah sekali ya, apalagi kondisi hujan luar biasa seperti ini, jalan terutama yang sudah tidak layak lagi dilewati. Kalau kami harus muter agak lumayan jauh sih Pak, bisa lewat Tambah Subur, tapi ya agak lumayan jauh. Ya aset hari-hari kita lewat sini memang jalan alternatif, ya jalan umum juga yang kita pakai hari-hari. Kalau kerusakannya bisa dibilang parah Pak ya, apalagi
di kala musim panen kita yang sangat-sangat kesusahan. Lubangnya terlalu dalam, curah hujan terlalu kuat, jadi jalan itu udah ketutup air semua. Oh, banjir ya kalau hujan ya? Banjir, itu yang pasti banjir. Terus yang keduanya banyak keluhan kendaraan kami. Macet Pak kalau karena air itu, karena dalam, lewat dalam. Dari hasil bumi itu ngambil hasil bumi panenan khususnya untuk keluar terkendala karena macet. Nah, jalan rusak itu sudah berapa lama sih Pak? Kisaran 10 tahun lebih lah, ya sekitar 13 atau 14 tahun. Kalau kronologisnya dulu adalah jalan provinsi, terus sehingga ada pelemparan atau pengalian ke arah kabupaten. Pengguna jalan umum itu rata-rata kan sepi ini Pak. Itu mereka lewat mana Pak? Sementara ada yang lewat desa lain dan juga ada yang lewat sini, walaupun toh itu agak susah payah. Khususnya Dusun 4 dan Dusun 5, karena warga kami di situ kalau memakamkan jenazah itu terganggu karena jalannya banyak yang berlubang dan aspalnya pada rontok. Jalan rusak menyusahkan warga. Selain waktu perjalanan lebih lambat dan beresiko kecelakaan, jalan rusak parah juga mengakibatkan harga bahan pokok hingga barang kebutuhan pertanian dan lainnya lebih mahal dibanding dengan di daerah lain yang lebih maju. Warga berharap uang hasil dari program pemutihan pajak kendaraan yang dipungut pemerintah Lampung saat ini bisa diprioritaskan untuk mendanai memperbaiki jalan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur.